ورحمة الله وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita umur yang panjang, kesehatan, keringanan langkah untuk dapat berhadir di rumahnya ini dalam rangka melaksanakan ketaatan dan ibadah kepadanya. Kemudian tak lupa pula kita hatur sembahkan salawat dan salam kepada baginda yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Kita berharap dan berdoa agar kiranya kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Allahumma amin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judul tausiah kita malam ini, indahnya memaafkan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang melakukan kezaliman, kesalahan terhadap diri kita. Terkadang secara tidak sadar kita pun pernah melakukan itu. Tetapi memaafkan itu sungguh sangat mulia dan indah. Mengapa? Karena ia merupakan salah satu daripada asma'ullah al-husna, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, yaitu Al-Afu, alias Maha Memaafkan. Karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering menggunakan kata ini di dalam doa Nabi. Di antaranya adalah doa yang dipanjatkan Nabi ketika malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kalau seandainya malam itu bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, apa doa yang terbaik yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bila bertepatan malam itu dengan malam Lailatul Qadar, maka bacalah doa terbaik berikut ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan doa ini sangat familiar kita baca di malam-malam Ramadan, yang artinya, Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemaaf dan mencintai memaafkan itu, maka maafkanlah kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sifat memaafkan itu karena merupakan nama terbaik dari salah satu nama-nama Allah yang husna 99 itu, dan merupakan salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia merupakan nama Allah, maka bagi kita hendaklah kita juga mencintai memaafkan itu, dan memaafkan itu merupakan hal yang terindah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kembali kepada sejarah kehidupan para nabi dan rasul terdahulu, khususnya sirah nabawiyah, sejarah perjalanan manusia agung, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka para nabi dan rasul, dan khususnya Nabi kita Muhammad, itu belajar langsung sifat memaafkan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita lihat beberapa contohnya daripada Nabi dan Rasul terdahulu. Ya. Sebut saja contohnya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam
Sejak kecilnya beliau dizalimi, bukan oleh orang lain, bukan oleh tetangganya, bukan oleh mitra kerjanya, bukan oleh atasannya, bosnya di tempat kerjanya, bukan oleh bini istrinya, anak-anaknya, tetapi dizalimi oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Saya menganjurkan kepada jamaah semua, mari kita baca kembali surah Yusuf alaihi salam itu. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan satu nama surat yang di dalamnya diceritakan sejak awal kehidupan Nabi Yusuf sampai akhir. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ia merupakan salah satu daripada ahsanul qasas, ya, cerita yang paling terbaik, paling baik, gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kembali dan baca serta baca tafsirnya, maka kita akan mendapati bahwa kisah Nabiullah Yusuf itu secara mujmal Allah subhanahu wa ta'ala menceritakannya. Kisahnya mulai dari dizalimi sampai akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam nanti punya power, punya kekuatan, kekuasaan, tapi dia memilih untuk memaafkan saudara-saudaranya yang menzalimi. Awalnya terpuruk menjadi orang yang sukses gemilang. Awalnya terpecah belah, ya, dia dengan saudara-saudaranya akhirnya dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya menjadi budak diperjualbelikan oleh Allah, oleh manusia, orang-orang, padahal dia adalah calon manusia terbaik, salah satu calon manusia terbaik, yaitu Nabiullah utusan Allah. Kemudian dijualbelikan sampai akhirnya dia menjadi menteri perbendaharaan negara Mesir pada waktu itu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan ahsanul qasas. Makanya saya menghimbau kepada berjamaah baca tafsirnya, di antaranya tafsir yang terbaik itu yang pernah saya baca, dan pada akhirnya dia memiliki pelajaran, faedah, durus, fawaid wal idah, gitu ya, di akhir daripada surat itu disebutkan oleh pengarangnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yaitu tafsir Karimur Rahman, ya. Coba kita baca itu di dalam surat Yusuf. Intinya yang mau kita sampaikan adalah Nabiullah Yusuf ini dizalimi oleh saudara-saudara kandungnya sendiri. Kemudian beliau diperjualbelikan, lalu ya diuji syahwatnya, kemudian dipenjarakan. Kemudian setelah itu diuji agamanya, lalu dia naik kelas dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengangkat derajatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhir kehidupannya ketika dia sudah sukses mencapai kesuksesan gemilang, datanglah saudara-saudaranya yang dahulu beberapa puluh tahun yang lalu menzaliminya. Dia mengenali mereka sementara mereka tidak lagi mengenali Yusuf alaihissalam karena menjadi seorang menteri, gitu ya. Karena ketika dilemparkannya Yusuf oleh saudara-saudaranya waktu kecil ke dalam sumur itu, saudara-saudaranya itu semuanya berharap kalau Yusuf ini mati, dan mereka sudah menganggap Yusuf alaihissalam itu sudah mati, gitu. Sehingga mereka tidak lagi mengenali Yusuf alaihissalam. Ketika dia membuka rahasia itu di hadapan ayah, emak, saudara-saudaranya, maka diperintahkanlah ayah emaknya untuk duduk di singgasananya. Lalu saudara-saudaranya itu sujud di hadapannya minta maaf atas kezaliman yang pernah mereka lakukan dahulu kala. Apa yang dikatakan oleh Yusuf bukan sementang-mentang ketika dia sudah menjadi menteri, punya power, kekuatan, kekuasaan, lalu dia mengatakan kepada saudara-saudaranya, sekarang giliran, dahulu kalian hendak membunuh, nah sekarang giliran. Tidak begitu. Dia katakan ungkapan-ungkapan yang baik,
bahkan ketika memaafkan para saudara-saudaranya itu, dia tidak menyebutkan kesalahan mereka. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Quran, yang disalahkan siapa? Syaitan berhasil memisahkan dan mengadu domba antara dirinya dengan saudara-saudaranya. Jadi ada orang bila memaafkan kita masih mengungkit-ungkit apa yang pernah kita lakukan, sebenarnya maafnya itu belum begitu murni. Tapi bila orang sudah memaafkan kita tanpa menyebut kesalahan dahulu yang pernah kita lakukan, itu tandanya orang itu dengan tulus dan ikhlas telah memaafkan kita. Kita ambil pelajaran dari pelajaran Nabiullah Yusuf alaihissalam, bahwa dia tidak menyebutkan kesalahan mereka. Mereka hanya mengatakan sesungguhnya syaitan telah berhasil menggoda aku dan saudara-saudaraku. Akhirnya kami ini berpecah, berpuing-puing, artinya telah terpisahkan karena godaan dan bujukan rayu syaitan. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan Yusuf di hadapan saudara-saudaranya yang dulu pernah menzaliminya, katanya la tasriba alaikum wal yawm, tidak ada hari pembalasan hari ini terhadap kalian, terhadap kezaliman yang pernah kalian lakukan kepada aku. Katanya yaghfirullah a'fu ankum wa yaghfirullahu lakum, aku telah memaafkan kalian dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Di sini ya kita ambil faedah manfaat. Kapan orang itu memaafkan? Ketika dia punya power dan kekuatan. Karena orang yang lemah, dia membela dirinya saja, tak mampu dia. Jadi indahnya memaafkan itu ketika kita mampu untuk melakukan semacam balas dendam, meluapkan amarah kita, tapi kita memilih untuk memaafkannya karena Allah mencintai memaafkan itu, makanya kita pun memaafkan. Di situ indahnya memaafkan. Tidak ada sejarah sedikit kali yang mampu untuk melakukan itu. Kalau kita baca sejarah manusia sejak dahulu kala sampai hari ini, bila dahulu kala dia pernah disakiti, dizalimi oleh orang atau rivalnya, baik itu rival politik, rival jabatan, musuhnya dan lain sebagainya, namun bila Allah telah merangkat derajatnya, lalu dia punya kekuatan, power, apa yang terjadi? Dia habisi semua itu yang pernah menzalimi. Coba lihat di negara ini, Pak. Bila dia jadi penguasa, maka tidak ada satu pun rival politik itu yang dipakai oleh dia. Kalau saja jauh, sampai ke negara. Di satu fakultas saja atau universitas saja, kalau sudah berganti, kalau universitas itu namanya rektornya, maka rival politiknya di universitas itu akan dihabisi. Tidak ada yang menjabat kaprodi, tidak ada. Dekan tidak ada ya. Habisi semua, diganti dengan orang-orang. Coba lihat, perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu contoh daripada nabi terdahulu, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam. Lalu bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW? Ternyata Nabi kita lebih dahsyat lagi. Ujian yang dihadapi Nabi kita itu jauh lebih dahsyat dari Nabiullah Yusuf alaihissalam dan nabi-nabi dan rasul utusan Allah yang terdahulu. Coba lihat. Gitu lahir tak ada ayah. 6 tahun kemudian ditinggal oleh ibu tercinta. Di saat dimana seorang anak membutuhkan kasih sayang dari seorang ibunya, lalu Allah wafatkan ibunya, diasuh oleh kakek
2 tahun meninggalkan ibu. Lalu diasuh oleh paman. Sampai ia kemudian membekini dakwah Nabi. Diangkat menjadi rasul. Kemudian ketika diangkat menjadi rasul itu 3 tahun pertama saja senyap. Karena dakwahnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pergerakan di bawah tanah, door-to-door. Ketika turun ayat memerintahkan agar supaya Nabi itu menerangkan atau dakwah secara terang-terangan di hadapan kaumnya waktu itu kafir Quraisy, disinilah mulai pertentangan, permusuhan terjadi. Coba lihat Pak, setiap hari dicaci maki dengan ungkapan, disakiti fisiknya, bahkan ada sahabat yang dibunuh seperti keluarga Yasir. Yasir dibunuh di tiang, kemudian istrinya Sumayyah dicongkel kemaluannya sampai mati terikat. Kemudian Ammar putranya itu hampir juga dibunuh kalau tidak mau dia mengungkapkan kalimat kufur waktu itu sama kayak ayah dan emaknya akan dibunuh. Tapi karena dia mengatakan Wallata wal Uzza wa Manat, dia bersumpah dengan nama-nama Tuhan orang-orang itu, kemudian apa yang terjadi? Dia dilepaskan. Nah, di sini ada faedah, boleh mengungkapkan kalimat kufur sementara hati kita mutmainnun bil iman, tidak ikut-ikut membenarkan apa yang kita ungkapkan. Dan Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir itu adalah darah pertama seorang mukminah yang ditumpahkan. Tidak hanya itu, kemudian sahabatnya terpaksa meninggalkan kota Mekah, berhijrah ke negeri Habasyah. Hijrah pertama gak cukup, disusul hijrah kedua. Kemudian Nabi stagnan, mandek dakwah. Keluar Nabi ke Taif dengan harapan apa? Ada orang yang menyambut dakwah. Sementara alih-alih dia berharap ada yang menyambut dakwah di sana, ternyata apa? Dia dilempari batu di Taif sampai diarak sejauh 4,5 kilometer, memastikan Nabi dengan waktu itu sahabatnya yaitu Zaid bin Harithah itu sampai 4,5 kilometer diarak-arak oleh penduduk Taif itu sambil dilempari caci maki begitu sampai akhirnya keluar dari kota Taif. Berteduh Nabi di bawah kebun. Pemiliknya adalah 2 orang bersaudara dari kota Makkah. Kemudian Nabi berdoa. Lalu turun Jibril bersamanya malaikat penjaga 2 gunung. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya doamu telah dikabulkan oleh Allah. Ini ku bawa bersamaku malaikat penjaga 2 gunung di kota Mekah. Kau boleh siap perintahkan dia untuk menimpukkan 2 gunung itu. 1 gunung di atas penduduk Mekah karena mereka kaum telah kafir dan menyakiti. 1 gunung di atas penduduk Taif. Apa kata Nabi SAW? Maka yang disebutlah Nabi itu dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang maha rahmat. Maksudnya bukan maha rahmat, yang begitu tinggi rasa kasih sayang. Katanya apa? Tidak perlu, aku masih berharap kelak di kemudian hari akan keluar dari keturunan Bani Taif itu, perkampungan Taif itu, penduduk Taif itu kelak ada yang beriman dan mentauhidkan kepada Allah. Tidak lama-lama, hanya hitungan belasan tahun, kemudian datanglah mereka utusannya setelah perang Hunain, menyatakan keislaman di hadapan Nabi SAW. Setelah semua istri, anak-anak, perempuan mereka dibagikan jadi di harta rampasan perang Hunain kepada kaum muslimin. Masuk Islam 1 kampung gara-gara kesabaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi itu dicoba untuk dibunuh. Bapak Ibu sekalian, berapa kali percobaan pembunuhan Nabi? 9 kali Nabi itu hendak dibunuh. Oleh siapa? Penduduk Mekah. Oleh musuh-musuh. 9 kali percobaan pembunuhan.
Ya, lalu terpaksa Nabi meninggalkan kampung halamannya yang tercinta menuju ke negeri hijrah di Madinah. Sakit gak itu? Sakit. Sedih gak itu? Sedih. Tapi ketika 8 tahun saja, butuh waktu 8 tahun aja beliau. Kemudian beliau menaklukkan kota Mekah. Lalu hadir di hadapannya, bersimpuh malu dengan kesalahan penduduk-penduduk Mekah yang dahulu menzalimi dan menganiayai Nabi di Mekah. Setelah Nabi sholat 2 rakaat di dalam masjid, di dalam Ka'bah, kemudian Nabi keluar menghadap di atas pintu Ka'bah. Sementara 2000 orang penduduk Makkah waktu itu sudah tersimpuh di hadapan Nabi dan mereka tahu kesalahan mereka. Hari ini Nabi memiliki power, kekuatan dengan 10.000 bala tentara pada waktu itu, siap untuk menggorok ya masing-masing penduduk Makkah lehernya. Tapi apa kata Nabi? Nabi mengatakan kepada mereka, "Ma tazunnun anni fa'ilun bikum?" Wahai kaum, apa yang kalian kira akan aku perbuat atas kalian? Mereka menjawab dengan malu. Ya. Khaira, kata mereka. Anta akhun karim ibnu akhir karim. Yang baik-baik aja, kata orang. Karena engkau adalah saudara yang baik dari anak saudara kami yang baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Aqulu lakum al-yawm kama qala akhi Yusuf alaihi salam li ikhwatihi la tathriba alaikum al-yawm idhabu fa antum mutalaqqa. Dan Nabi SAW, aku mengatakan hari ini sebagaimana dikatakan saudaraku Yusuf alaihi salam kepada saudara-saudara kandung yang telah menzaliminya. Ya, idhabu, pergilah kalian dan kalian tidak diperangi. Antum tulaqqa, kalian merdeka. Ketika mampu beliau meluapkan emosinya, mampu beliau saat itu untuk membunuh mereka satu-satu, mampu beliau waktu itu untuk membalaskan kezaliman mereka itu. Tapi Nabi SAW memilih untuk memaafkan. Kenapa? Karena Allah memiliki nama dan sifat Al-Afu, Maha Pemaaf. Makanya Nabi memaafkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini betapa banyak saudara-saudara kita satu rahim sama kita. Gak ada tegur sapa sejak beberapa tahun yang lalu. Gara-gara apa? Katanya gara-gara pembagian harta warisan. Itu hadir 1 Syawal kan? Atau 1 Syawal yang kemarin-kemarin beberapa tahun yang lalu. Di rumah induk tempat dahulu kala orang tua kita ada. Itu siapa ngumpul di situ? Itu datang. Tak ada ya. Kenapa? Ada yang ingin ikhlas. Padahal gara-gara harta warisan yang sedikit harta warisan kita bercokol sama adik, abang, kakak kita kandung bertahun-tahun gak bercakap silaturahmi gara-gara harta securi. Mari kita belajar dari sirah nabawiyah dan sirah para anbiya dan mursalin terdahulu tentang memaafkan kezaliman dan kesalahan orang itu. Ada 3 keadaan. Pertama, kalau orang menzalimi kita, ya, berbuat salah kepada kita, boleh kita mendoakannya keburukan. Contoh, ada orang yang harusnya kita udah naik pangkat di kantor, Pak. Saya nggak tahu ini profesi bapak-bapak ini apa ya. Atau dagang aja. Lapak kita sudah tahu, orang lapak kita di situ hari-harinya. Datang orang, geser ya lapak gitu.
Zalim nggak dia? Zalim. Nah yang begini, karena kita tak punya kekuatan, maka boleh kita mendoakan keburukan atas orang yang menzalimi kita. Mana dalilnya? Nabi SAW mengisyaratkan dalam sebuah hadisnya yang sahih, ya, Nabi bersabda, "Wattaqu da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kalian doanya orang-orang yang dizalimi. Sesungguhnya tak ada hijab. Hijab ini, ya, penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Boleh orang yang dizalimi ketika dan tak punya kekuatan untuk membalas kezaliman orang lain, boleh mendoakan keburukan terhadap orang yang dizaliminya berdasarkan hadis. Tapi jangan harap lagi kita akan mendapatkan balasan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah menunaikan hak kita. Kita berdoa kepada Allah. Kita wakilkan kezalimannya, itu Allah yang akan membalaskannya. Karena kita sudah mengambil hak kita, dan jangan lagi harapkan kelak di akhirat bertemu dengan ganjaran pahala ini. Satu, dua, boleh, ya, keadaan yang kedua, boleh membalas kezaliman orang lain terhadap kita dengan kezaliman yang semisal. Contoh, Pak, lempar orang kita habis ini keluar pakai sendal, terus tahu kita yang lempar, ambil sendal itu lempar balik, boleh? Mana dalilnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun mithluha. Boleh membalas kezaliman orang dengan kezaliman semisal. Kalau dilemparnya pakai sendal, ambil sendal yang bekas lemparan, lempar balik. Tapi jangan pakai batu, ini berlebihan. Ya, dia pakai sendal, lawak pakai batu, ini berlebihan. Ya, tidak boleh, gitu ya. Tetapi bila kita tunaikan yang kedua ini, membalas kezaliman orang ini dengan kezaliman semisal, ya, tidak boleh yang lebih. Kita sudah mengambil hak kita, ya, karena kita telah membalas. Jadi kita tidak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang ketiga, dan tidak akan bisa melakukannya kecuali orang pilihan. Keadaan ketiga ini tidak akan ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memaafkan kezaliman orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak kezaliman. Tadi lapak kita, udah tahu orang hari-harinya lapak jualan apa di situ. Datang orang digeser. Sakit hati nggak kita? Tidak. Capek nggak kita mikirkan ya? Capek. Mau di mana lagi? Udah cocok di sini kan kemarin kayak gitu. Banyak pedagang itu, banyak pembeli di sini. Sudah. Kalau kita maafkan orang itu yang geser kita karena Allah Subhanahu wa taala, inilah orang pilihan. Tidak akan mampu melakukannya. Apa contoh yang paling pedih rasanya di hati? Kezaliman orang itu apa contoh? Curi orang mobil kita, masih leasing. Contoh ya, kalau yang leasing, gitu. Maksudnya harta berharga yang kita miliki dicuri orang. Nah itu sakit kali. Mobil lah contohnya, la qadarullah. Semoga Allah tidak menakdirkan, gitu kan? Udah bertahun-tahun apa cicil itu, gitu kan, sama kawan. Mungkin kawan punya duit, didulukannya belinya, lalu kita bayar cicil sama dia. Bertahun-tahun itu baru lunas. Udah paling cepat 5 tahun cicil mobil itu. Datang curi, enak aja dia curi. Lalu bila mampu kita mengatakannya, aku maafkan engkau karena Allah yang mencuri itu. Ah, itu orang pilihan Tuhan. Tidak akan mampu ini kecuali orang pilihan.
Mungkin dalam hati kita bertanya-tanya tadi, yang dibilang Ustaz kan Nabi dan Rasul, dia mampu lah pula kayak gitu memaafkan kezaliman orang lain. Ada manusia yang kayak kita, mampu dia berbuat seperti itu. Contohnya adalah Imam besar Ahmad bin Hanbal. Di dalam kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal ini, tepatnya waktu itu adalah pada pemerintahan khilafat Bani Abbasiyah. Beliau ini diuji dengan fitnatul khalqil Quran. Ikhwan-ikhwan, Bapak Ibu mungkin pernah dengar ini, bahwa Imam Ahmad ini ya, oleh penguasa pada waktu itu dan oleh ulama di sekitar penguasa waktu itu memaksa beliau untuk mengucapkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Lalu beliau tetap teguh, tegar, tidak, katanya dia kalamullah bukan makhluk. Besok dipaksa dia kalamullah bukan makhluk. Akhirnya ditangkap beliau ini, dijebloskan ke dalam penjara. Lama di penjara. Kurasa kalau kita Pak dijemput aja oleh yang mau jombloskan ke penjara itu depan rumah, udah nyerah gitu. Oh iya kayak gitu. Kenapa? Udah tahu cuman sakitnya di penjara itu. Beliau enggak, tetap tegar, kokoh, tetap Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Geramlah para ulama, giring satu para penguasa baru. Sampai penguasanya ya mengatakan ya dia ini harus disiksa, dikasih pelajaran. Akhirnya ya beliau ini dicambuk, dicemeti oleh Al-Gojo sampai lumpuh tangan. Lalu di akhir kehidupannya Imam Ahmad ini lumpuh dia. Jadi aktivitasnya membaca, menulis gitu, ya di rumah. Tidak ada lagi kegiatan. Datanglah Al-Gojo yang sudah bertaubat dahulu yang memukulnya sampai dia lumpuh. Sampai lumpuh Pak, bukan sampai apa? Bubirat-birat, merah-merah itu dengan berjalannya waktu hilang dia. Ini sampai lumpuh, sampai nggak bisa beraktivitas. Di akhir kehidupan Imam Ahmad, datanglah Al-Gojo yang sudah bertaubat ini. Lalu dia ingin meminta maaf dari sang imam sebelum nyawanya, ya, sebelum beliau meninggal. Kira-kira ketuanya pintu, datanginya rumah Imam Ahmad, karena Imam Ahmad tak bisa lagi bergerak. Lalu dibukakan oleh putra beliau Abdullah. Dibukanya pintu, lalu Abdullah ini kaget melihat sang Al-Gojo ini kok datang. Lalu Al-Gojo ini bilang, tolong sampaikan maafku kepada ayah, karena dahulu aku telah menzaliminya. Aku takut beliau meninggal, aku pun belum minta maaf. Nah, udah taubat. Ini berarti preman taubat gitu ya, ataupun Al-Gojo taubat gitu kira. Lantas masuklah putra Imam Ahmad menuju ke kamar Imam Ahmad lalu mengatakan, wahai ayah, sesungguhnya Al-Gojo yang dahulu menzalimi Anda datang. Dia bilang, tolong sampaikan maafku kepada ayah. Terus Imam Ahmad mengatakan apa? Tak akan kumaafkan. Tiada maaf bagimu? Enggak. Simaklah. Katakan kepadanya, kata Imam Ahmad, aku telah memaafkannya karena Allah, dan aku tidak akan menuntutnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Katakan kepadanya, sesungguhnya aku memaafkannya karena Allah, dan aku tidak mau berperkara lagi dengannya baik di dunia maupun di akhirat. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali orang-orang sampai lumpuh Pak, sampai lumpuh. Dimaafkannya karena Allah, karena
Karena Allah tadi Maha Pemaaf, mencintai, memaafkan, makanya Imam Ahmad memilih emosi terakhir. Ya abata abi hadhil basata, wahai ayahanda, apakah dengan sesederhana ini Anda sudah lumpuh? Lalu dia katakan, datang dia minta maaf, lalu Anda mengatakan, aku maafkan dia karena Allah. Emosi anak. Apa kata? Inilah bedanya ahli ilmu. Kalau kita kurang, ada main-main, ada cerita lagi kalau sama kita. Sini dulu, duduk dekat sini. Kalau kita ahli ilmu beda. Gak ridho putra, gak terima anak. Karena yang susah merawatnya anak. Lalu Imam Ahmad berkata kepada putra, menenangkan. Idza kana yaumul qiyamah nada munadi wa yaqul man kana ajruhu 'ala Allah. Wahai putra, tahukah engkau nanti di hari kiamat ada malaikat menyeru-nyeru, lalu dia berkata, siapakah orang yang dahulu ditangguhkan ya pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Falyaqum, hendaklah dia berdiri, disaksikan dan dipertontonkan di seluruh umat, mulai dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti sebelum kiamat. Falyaqum, berdirilah. Siapa yang dahulu di dunia Allah tanggungkan pahalanya, maka hari ini berdirilah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Atadri man hu, kata ayah, tahukah kau siapa orang itu? Ia menggelengkan kepada Allah Rasulullah. Lalu ayahnya mengatakan, itulah orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, dalam surah Asy-Syura ayat 40. Coba cek nanti Bapak Ibu sekalian. Surah 40. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan kezaliman orang lain, lalu dia sanggup berbuat baik lagi, maka Allah akan menanggung pahalanya, lalu dia akan terima dan lihat nanti di hari kiamat. Dia akan jumpa dengan pahalanya itu di hari kiamat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di situ letaknya indahnya memaafkan. Ketika kita mampu untuk meluapkan emosi kita, ketika kita mampu untuk balas dendam, ketika kita punya kesempatan yang baik untuk melakukan balas dendam itu, dan mempunyai kekuatan, power, kekuasaan, lalu kita memilih untuk memaafkan, maka disitulah indahnya memaafkan dan ganjarannya surga. Ganjarannya surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang begini, yang kita mungkin bisa memaafkannya, tapi orang di sekitar kita ini mempuri kita. Kawan kita bilang, alah nakut kau kayak gitu, nggak berani. Nanti orang di sekitar kita ini bilang, alah udah diinjak-injaknya harga dirimu dulu, sekarang kau mau memaafkannya. Nah gitu. Jadi yang memanas itu kadang lingkungan orang sekitar kita, akhirnya emosi kita pun meledak-ledak kembali. Nah, maka perhatikan hadis Nabi berikut ini, dan kita akan sudahi dengan hadis Nabi ini. Ma naqasa mal min shadaqah. Ketahuilah, tidak akan berkurang harta kita dengan sedekah. Wa ma zada 'abdun bi afwin illa 'izzah. Dan tidak akan bertambah terhadap hamba sesuatu
dengan memaafkan kecuali izzah, kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diulang. Ma naqasa mal min sadaqah. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Wa ma zada 'abdun bi'afwin illa izzah. Dan tidak akan bertambah terhadap seorang hamba dengan memaafkan kecuali kemuliaan. Walaupun dilihat orang enggak ada kemuliaan, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sesuai dengan tema indahnya memaafkan. Tetapi memaafkan itu dalam berapa menit lagi waktunya? Masih lama ya. Ya. Memaafkan itu Bapak Ibu sekalian tidak selamanya terpuji. Ada memaafkan itu yang tercela. Contoh, ada anak-anak muda ya, kalau naik kereta, sepeda motor, ugal-ugalan, senggolnya mobil kita. Maaf, peyor. Di situ apakah memaafkan terpuji? Sini kode, maafkan kau karena Allah. Cocok itu Pak? Gak cocok. Kenapa? Ini orang gak ada otaknya. Ya, nanti kalau dia tidak diperkarakan akan diulanginya lagi. Akan banyak korban-korban yang berjatuhan setelahnya. Di sini memaafkan tidak terpuji. Kita perkarakan. Ini kok. Lihat deh penyotnya ya. Kita bawa besok ke showroom ikut kok. Perkarakan dia. Kalau nggak mau lapor ke Kades. Nggak mau lagi naikkan polsek. Itu. Kenapa? Di sini letaknya memaafkan nggak terpuji karena orang ini ugal-ugalan dan kita tahu ya tingkah lakunya sehari-hari. Nah, kalau kita maafkan kayak gini, dia akan ada korbannya berikutnya, itu memaafkan yang tidak terpuji. Tapi bila kita tahu anak ini baik, soleh, kemudian di simpang itu, ya kan ada simpang nih Pak ya, simpang 4, ada yang hampir ketabrak dari Pak karena telat, ya. Kita tahu anak nih buru-buru mau sholat, kita pun buru-buru mau sholat, mau sama-sama ke arah sini, gitu kan? Wah, kan kita pun sering ketemu dia, anaknya baik, soleh, rajin sholat masjid. Nah di sini memaafkan terpuji karena dia memang nggak sengaja dan hari-harinya dia memang nggak begitu. Gitu. Di sini baru memaafkan terpuji. Tapi kalau yang pertama tadi nggak bisa. Dia harus dibeli pelajaran supaya enggak diulangi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita ke depan lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mampu maaf kesalahan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Bila ada 1-2 pertanyaan, dipersilahkan. Ada pertanyaan Pak? Atau saya yang nanya Pak? Yang nggak bisa jawab berdiri sampai koma. Silakan Pak. Ya, masalah hutang piutang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fanadhiratun ilal maisar." Fanadhiratun ila maisar. Kalau orang yang punya hutang kepada kita, lalu setiap jatuh temponya dia hanya kasih tanggal, hari, bulan, tahunnya aja. Ngerti Pak? Orang berhutang itu kan bilang dia janji. Pak, saya bayar nanti utang saya hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Itu jatuh temponya tanggal itu.
dia kasih tanggal baru, Pak. Jadi yang dikasihnya cuma hari, tanggal, bulan, dan tahun. Hutangnya tuh tak dibayar-bayar. Ya. Sifat yang terpuji adalah sesuai dengan firman Allah tadi, "Fanadhiratun ila maisarah." Maka kita tangguhkan sampai ia punya kelonggaran, keluasan, punya duit untuk membayarnya. Tapi itu kan kita sebagai yang memberi hutang. Namun yang berhutang, tolong pakai otaknya ya Pak. Yang berhutang itu pakai otak. Yang kita pinjemi itu duit, bukan dawon. Yang kita pinjem itu dari yang punya duit itu rupiah, bukan dawon. Kita dulu waktu ngutangnya agak-agak mau cium tangan kita sama yang mau memberikan hutangan. Tetapi kenapa Anda seperti orang yang dicari leasing kalau sudah jatuh temponya? Debt collector. Kita kan kalau dicari debt collector tuh menghilang aja kan gitu. Bilang nanti ya sama orang rumah itu, bilang bapak nggak ada di tempat ya, padahal di kamar. Tolong pakai otak yang dengarkan. Hutang itu adalah beban, ya, akan dibawa mati. Nabi SAW sempat menolak, tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang. Hutangnya nggak banyak, hitungan dinar aja, hitungan dirham, nggak banyak hutang. Tapi karena Nabi tahu dia punya hutang, lalu Nabi SAW mengatakan kepada jamaah, ya, "Shallu ala mautakum." Nggak mau Nabi. Lalu ketika sudah ada yang menjamin membayarkan hutangnya, barulah Nabi mengatakan, mau bersedia untuk menyolatkan. Ya, berat itu Pak. Hutang itu berat. Sampai Nabi nggak mau menyolatkan orang itu. Wallahu ta'ala a'lam. Rajin-rajin bersilaturahmi yang punya utang kepada yang berhutang. Ya, sebagaimana dahulu sebelum dapat hutangan, rajin kali silaturahmi, asal nelpon berkali-kali, bang cemana, gitu, nanyain zaman. Ya. Lalu tipsnya supaya Allah mudahkan bayar hutang, berazam, bertekad kuat untuk membayar. Kalau nggak mampu sejumlah duit yang kita pinjam, cicil ya Pak, berapa mampu? Artinya apa? Kita di situ bertekad untuk membayar, dan orang sudah berniat untuk membayar hutangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah untuk melunasi hutang-hutangnya. Tapi kalau kita sengaja nggak mau bayar hutang, Allah seret, makin seret ya rezeki kita. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat karena waktu sudah masuk. Kita padakan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.